Jadi pada bulan April 1906, sebuah toko kelontong digerebek otoritas keamanan Maroko. Setelah dilakukan penggeledahan mendalam, otoritas keamanan tersebut dibuat sangat terkejut dengan temuan 20 jasad mayat yang sudah dimutilasi. Tak hanya itu, otoritas keamanan Maroko juga menemukan mayat lain berjumlah 16 orang di taman luar dengan kondisi yang sama. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa pelakunya? Dan apa motivasi pelaku melakukan kejahatan keji tersebut? Seperti biasa, mari kita mulai. Jadi kejadian tersebut dimulai pada tahun 1900 hingga 1906 di daerah kota Marrakesh yang berada di negara Maroko. Di kota tersebut juga merupakan tempat tinggal seorang pria yang diketahui bernama Hadj Mohamed Maspewi, berusia 40 tahunan. Maspewi merupakan seorang pengrajin sepatu sekaligus memiliki toko kelontong. Pada masa itu, Maroko adalah negara yang sangat konservatif dan masyarakat hidup dengan tataan yang ketat berdasarkan status sosial dan agama. Yang memang pada saat itu, Maspewi dikatakan sudah pergi berhaji sehingga memiliki gelar Hajj. Banyak yang mempercayai Maspewi sebagai seseorang yang sangat terhormat dan beriman. Namun, di balik penampilan terhormat tersebut, Maspewi menyimpan sisi gelap yang tak diketahui banyak orang. Ia memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan posisi dan reputasinya untuk mengeksploitasi orang-orang yang lebih lemah, terutama untuk wanita-wanita muda yang datang kepadanya untuk berbelanja di toko kelontong miliknya. Maspewi diketahui memiliki seorang asisten wanita bernama Anah berusia 70 tahun. Dan Anah kemungkinan sebenarnya mengetahui kejadian tersebut, namun malah menutup-nutupi kejahatan tersebut. Maspewi menargetkan korban-korban wanita muda yang merupakan pelanggan setia di toko kelontong miliknya. Di toko itu jugalah Maspewi membius para korban dan langsung memenggal kepala mereka setelah tidak sadarkan diri. Pada saat korban sudah wafat, dia lalu memutilasi mereka hingga menjadi beberapa bagian dan menyembunyikan potongan tubuh mereka di berbagai tempat tersembunyi, termasuk taman miliknya yang berada di belakang toko tersebut, guna memastikan kejahatannya tidak mudah diketahui. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban yang hilang terus meningkat. Masyarakat di kota Marrakesh mulai menyadari ada sesuatu yang janggal dan aneh dengan banyaknya laporan keluarga yang mengatakan bahwa putri mereka tak kunjung pulang. Tak hanya itu, banyak dari keluarga mereka yang seringkali mencari tahu keberadaan putri mereka karena khawatir telah terjadi sesuatu kepada anaknya. Masyarakat setempat selalu mengira bahwa mereka telah diculik oleh para pelancong atau bahkan para pedagang yang datang ke kota Marrakesh. Namun di lingkungan konservatif seperti Marrakesh pada waktu itu, suara-suara kecurigaan seringkali tenggelam. Sebenarnya Maspewi sempat dicurigai dikarenakan para keluarga korban mengatakan bahwa anak mereka sering terlihat memasuki toko milik Maspewi hingga tidak pernah kunjung kembali. Namun status sosial Maspewi sebagai seorang haji membuat masyarakat lain merasa ragu untuk menuduhnya secara langsung. Begitu pula tidak ada bukti yang mendukung. Laporan-laporan tentang wanita hilang terus bertambah hingga akhirnya menarik perhatian pihak berwenang. Otoritas keamanan di Maroko mulai melihat pola yang aneh, yakni banyak wanita yang terakhir terlihat di sekitar atau di dalam toko milik Maspewi. Namun pada saat itu, bukti yang diperlukan untuk langsung menangkap seseorang tidaklah mudah didapatkan. Hingga pada akhirnya, kelakuan bengis Maspewi ini terungkap setelah salah satu orang tua korban melacak jejak anak gadisnya yang hilang setelah memasuki toko milik Maspewi. Dengan desakan kuat masyarakat terhadap otoritas keamanan Maroko, membuat mereka akhirnya memutuskan untuk menggerebek toko milik Maspewi. Dan hingga akhirnya terungkaplah dalang dibalik menghilangnya para wanita adalah Maspewi.
Total korban Mas Pewi mencapai 36 wanita muda. Seluruh korban diketahui dibius lalu dimutilasi dengan sangat kejam. Amukan warga yang saat itu meluap mengakibatkan asisten Mas Pewi yaitu Ana dihajar massa hingga tewas. Mas Pewi juga mendapatkan amukan warga, namun Mas Pewi tidak mati dan hanya mendapatkan luka memar yang cukup parah. Mas Pewi lalu ditangkap dan diinterogasi. Motif melakukan kejahatan tersebut hanya karena uang. Yang lebih ironisnya lagi, Mas Pewi mengaku seringkali hanya mendapatkan uang yang tidak seberapa dari para korban. Mas Pewi lalu dinyatakan bersalah atas tindakan kejam yang dilakukannya. Mas Pewi awalnya akan dihukum salib pada tanggal 2 Mei 1906. Namun karena protes internasional dan waktu itu Maroko masih dikuasai diplomat asing, mereka lalu menganggap hukuman tersebut terlalu brutal. Akhirnya hukumannya diubah menjadi hukuman penggal. Hanya saja kemarahan masyarakat di kota Marrakesh begitu besar terhadap Mas Pewi. Sampai-sampai mereka menginginkan Mas Pewi menderita karena perbuatan biadabnya. Lalu Mas Pewi setiap hari dibawa keluar dari selnya menuju ke tengah pasar dan dicambuk 10 kali dengan kayu akasia yang berduri. Bahkan Mas Pewi seringkali meminta ampun sambil meraung kesakitan, dan hal itu berlangsung hingga 4 minggu lamanya. Setelah akhirnya diputuskan bahwa Mas Pewi akan mendapatkan hukuman yang luar biasa akan menyiksanya, yaitu dengan metode ditembok hidup-hidup untuk menjadikan sebagai peringatan keras terhadap siapapun yang berani melakukan tindakan keji seperti Mas Pewi. Pada tanggal 11 Juni 1906, Mas Pewi akhirnya ditembok hidup-hidup dengan ukuran yang sangat kecil dan sangat menyiksa. Sel tersebut dibuat oleh 2 tukang batu yang membuat lubang di dinding pasar yang tebal dengan kedalaman dan lebar sekitar 2 kaki, setara 61 cm dan tinggi sekitar 6 kaki atau setara 180 cm. Rantai dipasang di dinding belakang untuk memastikan Mas Pewi tidak berusaha melarikan diri dan membuatnya tetap berdiri. Bahkan penjara tersebut akan membuat Mas Pewi tidak akan bisa melihat cahaya, bahkan tidak akan bisa bernapas. Pada hari hukumannya dilaksanakan, Mas Pewi berteriak meminta ampun dan sempat memberontak ketika dia dikeluarkan dari sel penjara. Namun apalah daya, hal tersebut hanya sia-sia. Setelah Mas Pewi dirantai, orang-orang yang melihat Mas Pewi akan dihukum melemparkan kotoran dan jeroan ke arah dirinya. Para tukang batu kemudian maju dan mulai meletakkan pasangan batu untuk menutup lubang itu dengan batu bata. Setelah penguburannya, banyak warga yang bersorak setiap kali mereka mendengar suara teriakan dan tangisan di dalam tembok tersebut. Mas Pewi dapat didengar selama 2 hari sebelum terdiam pada hari ketiga dan dinyatakan mati. Menurut para peneliti, Mas Pewi meninggal akibat dehidrasi atau kelaparan dan mungkin juga dikarenakan karena sesak napas. Meskipun sudah mendapatkan hukuman tersebut, banyak warga yang mengatakan bahwa hukuman tersebut kurang. Kasus Haj Mohamed Mas Pewi meninggalkan trauma mendalam di kalangan masyarakat kota Marrakesh, terutama untuk para keluarga korban. Nama Mas Pewi dikenang sebagai salah satu pembunuh paling kejam di negara Maroko, dan kejadian ini menjadi peringatan bagi generasi-generasi berikutnya. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap orang-orang di sekitar mereka. Dan kasus ini diceritakan kembali sebagai pelajaran bahwa penampilan yang terhormat bisa saja menyembunyikan niat yang jahat. Kisah ini tidak hanya meninggalkan kenangan mengerikan bagi masyarakat kota Marrakesh. Kasus Haj Mohamed Mas Pewi mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa ada di balik orang yang kita hormati. Dan kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari gelar atau penampilan semata. Dan menurut para ahli sejarah masa kini mengatakan, tidak ada laporan hukuman dalam catatan sejarah di mana orang-orang dikurung hidup-hidup seperti di Maroko. Ya, jadi gimana nih untuk kasus kali ini?
Sebelumnya saya meminta maaf karena di kasus kali ini peradaban belum tergolong maju sehingga tidak ada catatan sejarah tanggal akurat tragedi tersebut. Begitupun wajah dari para korban. Tapi terlintas dari hal tersebut, sebenarnya memang bisa dikatakan kejam juga dengan cara eksekusinya. Tapi bagaimana nih menurut kalian untuk perlakuan kejam tersebut? Apakah Mas Pewi memang layak mendapatkan perlakuan tersebut? Atau gimana nih menurut kalian? Silahkan kasih pendapat kalian di komentar. Tapi jujur, saya pribadi malah teringat dengan quotes yang mengatakan, jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak lebih baik dari mereka yang kita benci. Mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan informasi yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton dan nantikan lagi video-video selanjutnya dari channel ini. Bye-bye.